kita boleh berkumpul kembali di tempat ini, amin. Tuhanlah alasan kita ada di sini, amin. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dengan bertepuk tangan kita menaikkan puji kita di hadapan Tuhan.
siapkan hati kita. Kita membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu setia menyertai kami ya Tuhan. Kini kami datang ya Bapa. Kami minta hadirat-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami rasakan kekuatan ya Bapa. Engkau lihat hati kami ya Tuhan. Engkau puaskan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berseru,
Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala anugerah yang Tuhan berikan buat kami semua. Sampai hari ini Kau terus memelihara kami dan menolong kami dalam berbagai hal ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terus memuji dan menyembah Engkau lebih hebat lagi Tuhan. Dan ingin kami mulai menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah juga pada hari ini kami bisa bersama-sama dengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami dan terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Supaya kami memperoleh sesuatu yang baru daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan layakan kami untuk hari ini menyambut perjamuan kudus dari-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur padamu. Amin. Haleluya. Shalom, apa kabar saudara kasih yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik selalu saudara ya. Dan jangan lupa tetap ada pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Asal jangan kita menjauhkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Makin mendekatkan diri kita dengan Allah kita, maka Allah akan menolong kita, memberkati kita, membimbing kita dalam segala hal saudara. Membuka jalan-jalan selama yang tertutup buat kita dan membawa kita masuk dalam proses pendewasaan rohani lebih lagi. Saat ini tetap menyambung dari kitab Timotius, tapi hari ini kita buka dari 1 Timotius 4 saudara, dengan subtema murtad saudara. Ini bagian dari rangkaian khotbah selama bulan November ini tentang kita melatih ibadah kita ya, melatih ibadah kita atau dalam bahasa Inggrisnya godly exercise saudara ya. Supaya kita jangan sampai mengalami hal-hal yang jauh dari harapan Tuhan ya. Jauh dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu kita mulai mundur dan akhirnya kita menjadi murtad saudara. Nah sebelum kita masuk dalam firman Tuhan saudara, kita coba lihat juga sama-sama bagaimana perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan selama hari-hari ini saudara ya. Dari sejak masa pandemi diawali di tahun 2020 ini saudara ya, bulan Maret kalau nggak salah ya. Bulan Maret sampai ini bagaimana iman kita? Bagaimana kerohanian kita? Apakah saudara tetap memupuknya dengan baik, tetap memelihara dengan baik? Atau sempat-sempat saudara jatuh bangun dalam dosa? Atau sempat saudara jauh dari Tuhan? Mari coba refleksikan diri kita. Dan sebelum menutup akhir tahun 2020 ini, cepat-cepatlah kita kembali kepada Tuhan. Karena awas-awas saudara jangan sampai kita malah kebablasan jauh-jauh dari Tuhan. Akhirnya seperti firman Tuhan pada hari ini yang saya sampaikan, kita jadi murtad. Nah mudah-mudahan tidak sampai seperti itu dan saya berdoa tidak ada jemaat Tuhan yang mengalami kemunduran rohani. Terus giat selalu, terus maju dengan Tuhan, terus bersemangat dengan Tuhan. Memang saat ini masa-masa yang sukar saudara ya, di mana tekanan-tekanan itu datang dari segi kesehatan saudara ya, dari segi fisik kita tidak tahu, bisa tiba-tiba nanti kita fisiknya lemah atau segala macam ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang terkena sakit penyakit ini, jangan khawatir, tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri kesembuhan buat kita. Nah bagi saudara juga mungkin tidak hanya soal penyakit-penyakit, dalam segi ekonomi juga, ayo tetap struggle bersama dengan Tuhan, tetap kuat. Karena kita percaya Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita, asal kita terus berpandang kepada Yesus. Jangan memandang kepada yang lain dan jangan malas juga saudara ya. Tetap kita rajin mengusahakan segala sesuatunya. Jangan mentang-mentang ada pandemi COVID-19 ini sudah bilang, lebih baik saya di rumah aja nggak apa-apa. Ya, nggak usah bekerja, nggak usah usaha apa-apa. Nah itu namanya tanda-tanda kemalasan saudara. Di samping segi rohani kita juga harus kita usahakan terus meningkat saudara ya. Tapi kita juga dari segi fisik kita jangan menjadi orang yang malas. Tetap kreatif, tetap berusaha. Amin. Ya, nah kita buka di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama saudara. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik,
dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini adalah benar-benar surat dari Rasul Paulus kepada Timotius, ya, yang dia tulis waktu itu mungkin di penjara saat itu, saudara ya, kepada muridnya Timotius untuk mengingatkan dia tentang pelayanannya, tentang cara hidupnya segala macam. Lalu juga mungkin pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin membuat dia bisa tersesat dan salah melangkah dalam menjalani pelayanan dan kehidupannya, saudara. Seperti diketahui tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali orang-orang pada zaman itu bisa dan mengalami kemurtatan atau meninggalkan ajaran Kristus. Meninggalkan pengajaran-pengajaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya, disampaikan kepada banyak orang, lalu kemudian ternyata diputarbalikkan gitu ya, atau dijungkir balikan, akhirnya menjadi amburadul ajarannya, nggak tahu seperti apa juntrungannya, dan itu mungkin timbul pengajaran-pengajaran baru yang menyesatkan banyak orang, yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius hal ini supaya hati-hati atau wanti-wanti supaya berjaga-jaga jangan sampai jemaat-jemaat yang mereka layani disesatkan. Juga mereka mungkin menerima pengajaran-pengajaran yang salah, akhirnya bertumbuh tidak sesuai dengan kerohaniannya, saudara ya. Nah, kalau kita lihat dalam pengantar kitab 1 Timotius ini, itu ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius pada tahun 65 Masehi. Ya, tujuannya ini kalau kita lihat dia menasihati Timotius mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Baik kehidupan pribadinya seperti kita sudah belajar di mana dia diminta untuk selalu siap sedia, saudara ya. Untuk selalu melihat dirinya sendiri bagaimana dia bisa bersikap, berespek atau berespon terhadap sikap-sikap di luar. Supaya tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Juga dalam pelayanan itu menghadapi berbagai macam orang-orang, saudara. Nah, kemudian juga dikatakan kedua, mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil dan standarnya yang kudus dari pencemaran oleh guru-guru palsu dengan ajaran sesatnya. Nah, kalau kita lihat pada zaman itu ya, muncul ajaran-ajaran palsu yang muncul seperti ajaran gnostik, itu bicara seperti pengetahuan dan kitab itu dicampur baurkan segala macam, ya, ilmu perbintangan lah, lalu juga hal-hal yang tabu terhadap makanan. Oh, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, segala macam itu dilarang gitu ya. Ada aturan-aturannya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu juga mengajarkan soal pertapaan atau meditasi yang tidak sesuai juga dengan kebenaran Alkitab, saudara. Di samping tadi gnostik, ada ajaran namanya deisme juga. Deisme itu berbicara mengenai Tuhan mencipta bumi dan alam semesta isinya. Memang Tuhan terlibat di situ, ya, campur tangan di situ. Tapi setelah diciptakan, Tuhan tidak campur tangan lagi terhadap kelanjutannya, saudara ya. Itu ajaran deisme. Jadi seakan-akan ajaran deisme ini tidak mempercayai kuasa dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia yang sedang berjalan ini. Ya, sepertinya diajarkan Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak memegang kendali dan tidak percaya adanya kuasa mujizat, tidak percaya dan menolak wahyu atau pengetahuan firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu saudara ajaran deisme. Lalu juga ada ajaran sinkritisme. Nah, apa yang lagi itu, saudara ya. Nah, sinkritisme itu perpaduan kepercayaan. Ya, perpaduan kepercayaan. Semua kepercayaan dicampur aduk jadi satu. Wah inilah
ada ajaran di bagian agama Yunani yang seperti dicampur adukan seperti ini. Nah, semuanya dicampur baurkan, akhirnya itu namanya sinkretisme. Ya, aliran-aliran agama untuk mencari dijadikan satu saudara ya, untuk cari kebenarannya, supaya mencari keserasiannya, keseimbangannya, supaya artinya apa tuh? Bisa disesuaikan dengan semua orang kalangan gitu ya. Nah kalau saat ini mungkin kita melihat mungkin agama ini dicampur baurkan dengan tradisi-tradisi. Jadi kita agak mengokekan tradisi-tradisi ya yang sebenarnya itu salah, tapi ya sudahlah nggak apa-apa lah supaya firman Allah atau penginjilan bisa masuk ke daerah tersebut, tapi tetap diselewengkan saudara. Nah ini tidak sesuai. Nah ini yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Allah kita. Nah kemudian juga hal yang ketiga, tujuan dari Rasul Paulus memberi surat ini kepada Timotius untuk memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai urusan dan persoalan gereja di Efesus. Karena saat itu Timotius diutus ke jemaat di Efesus, saudara. Ya, di situ diarahkan bagaimana untuk menentukan persyaratan seorang pemimpin rohani itu seperti apa. Ya, diarahkan untuk memilih seorang diaken, pengajar atau orang-orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan itu seperti apa, saudara ya. Nah itu macam-macam. Lalu juga berhadapan dengan berbagai macam komunitas. Ada komunitas ibu-ibu gitu ya, ada komunitas janda-janda, ada komunitas anak muda, ada komunitas keluarga-keluarga. Itu Timotius yang waktu itu notabene dia masih muda harus menghadapi segala macam komunitas tersebut dengan cara pola pikir yang berbeda-beda satu sama lain, cara hidup yang gayanya beda-beda juga gitu saudara. Mungkin itu juga saudara hadapi saat ini ya. Apalagi di zaman modernisasi saat ini sudah melihat generasi-generasi milenial itu pola pikirnya juga udah mulai beda gitu ya. Yang nggak bisa disamakan dengan pola pikir generasi-generasi yang sebelumnya saudara. Nah itu juga dihadapi oleh Timotius pada saat itu. Nah karena itu Rasul Paulus menjurati Timotius supaya jangan sampai dia ini mundur di tengah pelayanannya. Tetap setia sampai selesai tuntas sampai garis akhir. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus sendiri kepada murid-muridnya dan kepada jemaat-jemaat yang dilayani saat itu. Nah kemudian kita lihat lagi peringatan Roh Kudus di sini. Kalau kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 1. Di situ dikatakan tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi pada waktu kemudian, dikatakan nanti pada saat waktu kemudian itu ada orang-orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Nggak cuma pada saat itu saja saudara, kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus memuridkan 12 rasul, ya kan? 12 rasul dimuridkan. Kepada mana diajak oleh Tuhan Yesus. Kemana-mana mereka melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus perbuat. Tetapi ternyata dari 12 rasul itu ada satu rasul yang mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara tahu namanya kan? Ya, Yudas Iskariot saudara. Yang menjual Tuhan Yesus, ya. Mungkin dia berpikir saat itu, Tuhan kan punya kuasa gitu ya. Tuhan kan bisa melakukan segala sesuatunya. Mungkin waktu dia jual, dia mungkin Tuhan nanti waktu mau dianiaya, dia dengan kuasa bisa membebaskan dirinya. Mungkin Yudas berpikir seperti itu. Buat dia gak jadi masalah. Tapi ternyata lain pemikiran Allah. Lain kehendaknya Tuhan. Disitulah Yudas Iskariot melihat dan akhirnya dia menyesali perbuatan telah mengkhianati gurunya saudara. Ada satu lagi murid yang juga hampir-hampir mengkhianati Tuhan Yesus juga dan bisa dikatakan juga sama-sama mengkhianati. Dia menolak untuk mengakui bahwa Yesus adalah gurunya yaitu Rasul Petrus saudara. Tapi beruntung dia tidak memutuskan untuk bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Tapi dia memutuskan untuk bertobat saudara. Ya, nah hari-hari ini pun seperti itu juga banyak orang-orang yang mulai mundur.
Banyak mundur dari persekutuan rohani dengan sesama saudara seiman, mundur dari kebiasaan atau segala cara gaya hidup yang sudah dijalani selama ini seperti menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, sudah mulai tidak dilakukannya lagi. Nah, hati-hati saudara, ini tanda-tandanya kita sudah mulai menjauh dari hadirat Allah, mulai menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan lewat peristiwa-peristiwa, lewat keadaan-keadaan dalam kehidupan kita, untuk selalu kita mendekatkan diri kita pada Tuhan. Setiap persoalan, setiap masalah bukan membawa kita makin menjauhkan kita kepada Tuhan, justru supaya dibawa untuk semakin dekat pada Tuhan, bergantung sama Tuhan dan berharap kepada Tuhan, saudara. Ya, dan dikatakan Roh Kudus mengatakan dengan tegas, artinya dengan jelas ya, dengan terus terang dan mudah dimengerti, saudara ya, bahwa di waktu-waktu kemudian itu sama dengan hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu atau disebut orang bilang akhir zaman, gitu ya, akhir-akhir zaman, saudara, itu disamakan seperti waktu di mana mulai sejak Yesus dilahirkan ke dunia ini di Bethlehem sampai dengan kapan, saudara? Sampai dengan Yesus disalibkan? Bukan. Ya, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itulah yang disebut waktu-waktu kemudian atau akhir zaman, saudara. Nah, itulah diminta dikatakan bahwa hari-hari ini termasuk hari ini, inilah waktu-waktu kemudian itu. Inilah akhir zaman itu, di mana banyak sekali penyesatan, di banyak sekali orang-orang murtad dari Tuhan. Ya, coba kita buka Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2, saudara ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, di sini dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh Tuhan Yesus inilah semuanya ini dia menguasainya, dia menguasai semuanya. Nah, nanti sampai ia datang kembali yang kedua kali, saudara, sampai ia datang kedua kalinya, itulah waktu yang kemudian atau akhir zaman ini, saudara. Sehingga diminta kita untuk siap sedia senantiasa, berawas-awas selalu, jangan sampai kita mudah disesatkan, saudara. Kalau kita lihat banyak sekali ya orang-orang yang sudah Kristen, sudah kenal Tuhan, bertahun-tahun lamanya, tapi ternyata kok bisa pindah kepercayaan ya. Gitu ya. Ada apa? Apalagi ada yang namanya pendeta, ya, namanya orang-orang yang sudah belajar Alkitab, kok bisa pindah keyakinan ya. Nah itu belajarnya sampai bagaimana, saudara, sampai bisa pindah kepercayaan, saudara. Apakah dia mudah sekali terombang-ambing atau akhirnya jadi bingung selama dia belajar, saudara. Akhirnya entah dia percaya Yesus apa Tuhan atau bukan, saudara. Lalu akhirnya dia pindah kepercayaan seperti itu. Nah, saya berharap dan berdoa buat kita semua yang beribadah secara online maupun tidak, sama-sama kita meneguhkan hati kita kepada Yesus dan jangan kita mudah terombang-ambingkan. Nah, hari-hari terakhir itu bisa ditandai dengan penganiayaan dan kemurtatan, saudara. Ini yang harus kita hadapi saat-saat ini gitu ya. Dan memang gak mudah, saudara. Penganiayaan itu bisa datang dari berbagai macam luar ya. Yang orang-orang gak suka sama kita, orang-orang yang gak suka dengan Kristenan ya. Mereka berusaha menyudutkan kita, pokoknya segala macam cara lah, mengkafir-kafirkan kita segala macam, saudara. Nah itulah gunanya, saudara, supaya iman kita terus bertumbuh kuat di masa-masa penganiayaan tersebut. Jangan sampai kita luntur, ya, jangan sampai kita malah mendurhaka kepada Tuhan Yesus. Nah kalau kita lihat peringatan adanya murtad ini, di dalam Alkitab itu ditulis 29 kali, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kata murtad artinya meninggalkan iman. Ya,
Iman di sini adalah pengajaran Kristen yang benar, dan kata meninggalkan itu sendiri artinya menjauh dari. Jadi artinya apa? Menjauh dari Yesus. Menjauh dari firman-Nya, saudara. Nah, murtad artinya meninggalkan iman, yaitu tindakan menjauhkan diri kita dari apa yang diterima jemaat sebagai percayaan yang benar. Selama ini kalau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, akhirnya kalau murtad nggak mengakui lagi dan mempercayai Yesus dan menjauhi Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam pribadinya, saudara. Nggak mempercayai lagi firman Tuhan sebagai firman kebenaran yang menolong dia dan menuntun dia kepada kehidupan, kepada kebenaran Tuhan. Nah, itu mulai namanya murtad itu terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Murtad juga meliputi meninggalkan Yesus, berbalik dari Yesus, tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lari dari Yesus, menolak Yesus, dan tidak lagi mempercayai pengajaran Yesus. Jadi murtad itu menolak Yesus dan ajarannya. Jadi kalau bisa dibilang Yesus dan firman-Nya ini tidak bisa dipisahkan. Ya kan, kalau saudara baca di kitab Yohanes, Injil Yohanes, di situ katakan pada mulanya adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau bisa dibilang Yesus dan firman itu satu, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menolak Yesus berarti menolak firman-Nya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita menolak firman Allah berarti kita menolak Yesus. Ada orang bilang, enggak apa, saya enggak menolak Yesus, saya cuman enggak yakin sama firman Tuhan ini gini. Nah, firman Tuhan ini yang berbicara adalah Yesus, saudara. Ya, jadi enggak bisa dipisahkan. Dan jangan sampai kita menolak perkataan-perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, definisi murtad kita lihat, yaitu memutuskan hubungan keselamatan dengan Yesus Kristus. Sangat disayangkan sekali banyak orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, pengorbanan Yesus yang Tuhan sudah berikan buat kita, tapi ditolak mentah-mentah. Seperti saudara diberikan hadiah, tapi saudara bilang nggak mau, saya nggak mau hadiah itu, saya nggak mau gitu ya. Padahal hadiah itu hadiah yang cukup sangat, bukan cukup lagi saudara, sangat-sangat luar biasa buat kita. Kalau kita menerima itu, waduh kita bakal sangat beruntung sekali saudara. Tetapi kita tolak mentah-mentah. Seperti itulah kalau kita murtad, kita sudah dikasihkan keselamatan buat kita untuk hidup kekalan, tetapi kita bilang nggak mau, saya tidak mau hidup kekal, gitu ya. Saya tidak mau terima keselamatan. Sangat disayangkan sekali dan banyak orang yang dibutakan dan disesatkan. Murtad juga berarti mengundurkan diri dari persekutuan yang sangat penting dengan Yesus dan iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Maka saya peringatkan kepada saudara semua, hati-hati saudara. Saudara yang mulai meninggalkan komunitas rohanimu, hati-hati saudara. Saudara pikir saya hari ini malas gitu ya. Tapi kalau saudara biarkan terus kemalasan saudara untuk menjauhkan diri saudara dari komunitas rohanimu atau kelompok pemuritanmu saudara, hati-hati, itu sudah mulai tanda-tandanya iblis mulai mengincar dirimu. Untuk engkau dijauhkan dari Tuhan. Engkau dijauhkan dari iman rohanimu. Engkau dijauhkan dari teman-teman atau saudara-saudara serohanimu. Akhirnya engkau mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Ya, kalau kita sudah mulai, jangan dulu lah. Jangan dulu kelompok sel, jangan dulu kelompok pemuritan, jangan dulu ibadah-ibadah. Udah, ibadah offline juga tidak, ibadah online juga tidak saudara ya. Artinya saudara mulai mencari-cari. Nah saudara carilah di YouTube banyak sekali, tiba-tiba saudara waktu buka, wah itu pengajaran yang salah yang saudara terima. Nah sebaiknya saya minta kepada saudara yang sudah berjemaat di gereja ini, tetaplah cari pengajaran-pengajaran yang sehat. Terutama dari gereja ini juga saudara. Ya, saudara entah mau tambah pengetahuan dari gereja yang lain, terserah saudara. Ya, tapi supaya saudara tidak mudah disesatkan, saudara terima yang utamanya dulu. Ya, yang terima yang utamanya dulu supaya saudara menerima visi yang jelas, pengajaran jelas supaya tidak mudah salah dalam melangkah. Nah, murtad dapat terjadi juga dari seorang Kristen yang dulunya sudah mengalami keselamatan, kelahir baru, pembaharuan melalui Roh Kudus, kemudian meninggalkan. Itu bisa terjadi saudara kalau iman kita nggak kuat.
menghadapi segala macam persoalan, kekhawatiran dunia, pergolakan dan pergumulan-pergumulan yang ada, saudara. Belum lagi ditambah firman-firman yang ngaco, saudara, yang masuk dalam diri kita. Ya, makanya hati-hati kalau kita belum tahu firman Tuhan, belum memahaminya, ayo belajar lebih lagi. Belum paham, tanya kepada pembina rohani atau pemimpin kelompok pemuritanmu. Atau tanya kepada pemimpin rohanimu. Supaya jelas sama-sama ngerti, saudara ya. Dan murtad ini dapat terjadi dalam dua aspek, yaitu pertama menolak semua atau sebagian dari ajaran asli Yesus dan para rasul. Yang kedua juga seseorang sebelumnya percaya kini tidak lagi tinggal dalam Kristus dan memperbudak dirinya ke dalam dosa. Jadi firman Tuhan ini gak bisa separuh-separuh. Saya mau firman Tuhan yang ini aja, yang ini gak mau. Gitu ya. Saya firman Tuhan yang soal perpuluhan gak usah deh. Gitu ya. Yang ini aja yang mau. Gitu lah. Gak bisa saudara, semua jadi satu kesatuan. Ya. Firman Tuhan soal kesetiaan, aduh nanti dulu deh. Ya, saya pilih yang ini aja, yang enak-enak dulu buat saya. Gak bisa saudara. Jadi kalau kita mau benar-benar pure, murni di depan Tuhan, teguh imanmu, terima semuanya. Waktu diajarkan, terima. Walaupun belum ngerti, terima dulu saudara. Nanti berjalannya waktu akan Tuhan sikapkan sedikit demi sedikit, satu tahap, sehingga engkau mulai mengerti dan mulai didewasakan secara rohani. Ya, jadi ini yang harus kita pahami saudara dalam soal kemurtadan, jangan sampai kita jatuh dalam dosa ini. Ya, lalu langkah menuju murtad. Langkah menuju murtad ini kita lihat ya, yang pertama adalah orang percaya melalui ketidakpercayaan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran, nasihat, peringatan, janji dan ajaran firman Allah. Ini orang sudah percaya nih saudara ya. Tapi melalui perjalanan waktunya gitu ya, dia melihat keadaan-keadaan, kemudian akhirnya gak percaya. Atau saudara baca firman Tuhan tentang mujizat, gak percaya. Kuasa Roh Kudus gak percaya. Banyak seperti itu saudara. Ya, milih-milih firman, oh yang ini terjadinya zaman dahulu kala, zaman sekarang mana ada lagi karunia Roh Kudus, zaman sekarang mana ada lagi mujizat. Ya, zaman sekarang mana ada lagi berkat. Berkat itu harus diusahakan, semuanya mau berkat harus diusahakan saudara ya. Tapi bukan berarti kita gak percaya berkat Tuhan. Berkat Tuhan gak bicara soal materi saja, tapi banyak hal dalam kehidupan kita. Nah itu mulai gak percaya, dari yang percaya jadi gak percaya saudara. Yang kedua ya, karena kenyataan-kenyataan dunia ini semakin nyata, membuat orang tuh jadi kecewa saudara. Dia melihat, yang sudah percaya nih saudara melihat, kok enak amat ya orang dunia ya. Dia korupsi, ngebohong segala macam. Kok malah duitnya makin berlimpah-limpah gitu ya. Makin kaya aja gitu ya. Akhirnya dia kecewa, ini Tuhan nih gak fair buat saya. Tuhan ini gak adil buat saya. Orang jahat begitu malah tambah kaya. Orang gak benar gitu, orang yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan, asal-asalan doang. Datang gereja, gak datang gereja sesuka hatinya, malah bertambah-tambah kaya. Waduh, ini gak fair. Akhirnya saudara jadi kecewa dan segala macam, saudara. Ya, menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada ini, perlahan-lahan mulai mundur. Seharusnya saudara pada saat itu harus lebih datang kepada Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dengan imanmu, berdoalah kepada Tuhan. Di saat engkau tidak mengerti, di saat engkau lagi galau, di saat engkau lagi lemah, frustasi, kecewa dan segala macam. Melihat keadaan ini, ngomong sama Tuhan. Ya, Dia akan memberikan kita penghiburan, Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru melalui firman Tuhan saudara. Nah tapi kalau kita mulai doa juga enggak, baca firman juga enggak, makinlah kita gampang sekali menjadi orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang kecewa. Dan yang ketiga dikatakan melalui tipu daya dosa, orang percaya semakin kompromi terhadap dosa. Tidak lagi benci dosa, tidak lagi mengasihi kebenaran. Nggak apa-apa deh, bohong-bohong dikit. Nggak apa-apa deh, buka-buka dikit. Nah ini saudara,
mulai kompromi dengan dosa. Nggak apa-apa dah, kan orang itu rokok di mana-mana juga oke lah. Asalkan rohani kita yang benar loh. Kan rokok cuma fisik doang. Kan ini kebutuhan fisik aja. Nah itu udah mulai kompromi dengan dosa, saudara. Dulu ya, dulu ini suatu yang dosa, buat sekarang nggak jadi dosa. Kenapa saudara? Ada suatu perubahan dalam pikiran kita yang mengacaukan diri kita. Sehingga berkata yang kotor itu sudah nggak kotor lagi, saudara ya. Yang najis itu sudah nggak najis lagi. Ya kalau seperti lalat, saudara. Lalat itu sukanya apa sih? Sukanya yang bau busuk, ya kan? Sukanya yang kotor-kotor segala macam. Itu malah banyak sekali lalatnya, saudara. Tapi kalau lalat apakah ada di taman bunga? Saudara ya. Wah mungkin lalatnya nyasar di situ, saudara. Ya, mungkin yang di bawah-bawah harum dia nggak ada di situ. Nah inilah kita saudara, kalau kita bergaulnya di tempat yang salah, komunitas yang salah, dan juga kita menerima pengajaran yang salah, akhirnya kita jadi masuk dalam komunitas yang salah juga saudara. Yang menyesatkan kita oleh tipu daya si iblis. Setan suka menipu kita saudara. Ya, dia nggak bukakan semuanya kepada kita, yang busuk-busuk, yang jahat-jahat. Pokoknya yang enak-enak dulu dikasih dulu sama kita. Pernah kan ada suatu cerita gitu ya. Ada orang dikasih waktu sudah meninggal gitu baru tanya, kok setan tempatnya beda sama dulu waktu saya di bumi gitu ya. Ada yang promosi katanya di surga itu seperti pantai gitu ya. Hawanya sejuk, nikmatin semuanya gitu ya. Banyak bidadarinya di sana gitu ya. Ternyata sudah sampai kematian, dia masuk dalam neraka, saudara ya, pilihannya di situ, saudara. Kok beda ini api semua gitu ya. Itu masa-masa promosi kata setan gitu ya. Masa-masa promosi di dunia. Nah jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita kena tipu daya si iblis saudara ya. Nah yang keempat, dikatakan karena keras hati. Coba kita buka di Ibrani 3 ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi janganlah kita mengeraskan hati kita saudara. Ketika kita menerima nasihat, kita salah ditegur gitu ya. Aduh, kok salah ditegur sih? Saya merasa paling benar sendiri gitu ya. Dia merasa paling benar, udah paling gak salah lah. Tiba-tiba ditegur sama pemimpin rohani, ya, atas sikap kita, atas perbuatan kita, kalau kita mengeraskan hati kita. Disitulah iblis mulai ngaduk-ngaduk perasaan gitu. Tuh kan benar kan pemimpin rohanimu gak percaya sama kamu gitu ya. Pemimpin gembalamu ini pasti pilih-pilih orang lah gitu saudara. Mulailah kita mengeraskan hati. Waktu ada firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita, memberi nasihat buat kita, kita menolaknya mentah-mentah saudara. Ya, manusia ini pada dasarnya ini hatinya licik saudara. Mari kita buka coba di Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi saya bisa bilang semua hati manusia, ya bisa dibilang ada licik-liciknya juga saudara. Walaupun tidak terungkapkan keluar lewat perkataan kita, tapi pikiran kita mulai jalan di situ. Ya, ketika kita mulai bersiasat, ketika kita mulai merancangkan sesuatu, itu kan ada dalam hati kita, pikiran kita saudara ya, nggak keluar. Nah itu mulai kelihatan licik-liciknya saudara. Bilang iya, tapi tidak mau mengampuni. Iya, tapi tidak mau memaafkan saudara. Hanya sampai di batas bibir saja. Berulang kali suara teguran Roh Kudus datang kepada kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita tolak mentah-mentah. Dia bilang, dia kan yang salah duluan Tuhan. Kok malah saya yang diminta mengampuni dia? Seharusnya dia datang sama saya minta maaf. Baru saya mau ngampuni dia. Dia gak datang sama saya, kok ngapa saya minta ampuni dia? Sudah. Enak amat gitu ya. Wah kalau seperti itu mah buat dia keenakan. Seharusnya dikasih pelajaran siapapun dia gitu ya. Orang yang udah kelewatan banget, gak dikasih aturan, gak ada aturannya. Dia siapa yang mau ngampunin dia? Biar banyak orang benci dia, malah tambah-tambah ngutuk saudara. Nah itu bahaya saudara ya.
Dari situlah muncul bibit-bibit kemurtatan, saudara. Jangan sampai muncul, kita harus buang jauh-jauh, saudara ya. Nah, kemudian kelima, kita mulai mendukakan Roh Kudus. Coba kita buka di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memantarkan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, apa saja yang bisa mendukakan kepada Roh Kudus ini? Di ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ternyata hal seperti ini yang kita pikir biasa saja dalam hati kita dan pikiran kita, itu hal yang mendukakan Roh Kudus. Yang membuat suara Roh Kudus semakin mengecil di hati kita, saudara. Membuat Roh Kudus itu lama-lama menyingkir dari kita. Yang selama ini kita pikir ada di sebelah kita, tapi ternyata karena kita penuh dengan kegeraman, kepahitan, kecewaan, kemarahan yang menguasai kita, Roh Kudus gak bisa tahan dengan seperti itu. Ya, hal yang baik tidak bisa bercampur dengan hal yang jahat, saudara. Ketika kita memilih yang jahat, ya, Roh Kudus berusaha untuk mengingatkan kita untuk singkirin, tapi kita tidak mau. Pilihan manusia berpilih kepada yang gelap, akhirnya yang terang itu tidak bisa lagi mendekati kepada kita, saudara. Sampai kita bertobat, saudara ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, jikalau kemurtatan berjalan terus dalam kehidupan kita tanpa dikendalikan pada titik tertentu, orang percaya ini tidak punya kesempatan lagi untuk kembali kepada Tuhan. Ada masanya di mana orang murtad dikasih waktu sama Tuhan. Saya bilang selama engkau hidup, disitulah gunakan waktumu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hidup kita selesai dalam kemurtatan. Waduh, udah gak ada lagi kata kembali. Ya, sudah tidak bisa lagi kita kembali lagi ke posisi awal. Kita buka di Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan 29. Di situ dikatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa yang dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, orang yang murtad sampai akhir hidupnya akan menuju kepada kebinasaan. Tapi selama masih hidup, Tuhan beri kita kesempatan untuk kembali lagi kepada Dia. Maka saudara, hari-hari ini kita diingatkan Tuhan. Kalau sudah mulai menjauh, ayo mendekat lagi. Pak, lagi pandemi COVID-19 ini Pak, tetap mendekat pada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan bukan soal ibadah datang gereja, tapi mendekat hatimu kepada Tuhan. Begitu saudara di rumah masing-masing, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan dan memahami firman Tuhan dalam kehidupanmu. Ya. Nah, kita lihat terakhir ya, bahaya murtad. Kalau orang yang percaya kepada Yesus, dia menerima Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ya saudara ya. Dia menerima Roh kebenaran itu dalam kehidupan dia. Tetapi kalau dia sudah gak percaya kepada Yesus, menjauhkan diri daripada Yesus, kebalikannya saudara. Maka apa yang terjadi? Bukan Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan dia, tetapi yang masuk dalam kehidupan dia adalah roh jahat yang menyesatkan dia. Tadi kan awal sudah kita lihat ya saudara ya. Kita kan diincar sama roh penyesat itu. Setan-setan yang masuk dalam kehidupan kita, menyiksa batin kita, pikiran kita. Nah, kalau kita lihat ini dalam Yohanes 8 ayat 44, apa sih kerjaan setan itu saudara? Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu yang melakukan keinginan-keinginan bapamu. Siapa? Iblis itu saudara. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Terus kita juga lihat di Yohanes 10,
Pencuri ini siapa? Pencuri ini iblis, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, aku ini siapa? Tuhan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi jelas sekali tujuan atau motivasi dari si iblis untuk menyesatkan kita bukan membawa kita kepada kebenaran, tetapi kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Ada yang bilang, Pak, tapi kan saya dapat untung gitu ya. Ada orang ikut pesugihan, wah diberkati awalnya. Tapi ujung-ujungnya kamu harus mengorbankan nyawa. Entahkah anakmu kah, entahkah dirimu kah, entahkah yang lainnya kah, saudara. Ada tuntutannya, saudara, yaitu kematian. Dan ini sangat berbahaya, saudara ya. Nah yang kedua, jika menerima Yesus, maka dapat pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kasih. Tetapi kebalikannya terjadi kalau kita di bawah murka Allah, hidup kita sangat sengsara sekali. Ya, sengsara kurang, kayaknya ini udah gak bisa hidup lagi, saudara ya. Kenapa? Gak ada anugerah Tuhan lagi. Hidup dalam dosa dan hukuman maut mengincar kita. Karena itu saudara, saya peringatkan dari sejak awal nih, ayo semasa kita hidup ini, jangan sampai kita menjauhkan kita dari Tuhan. Makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang melayani, ayo melayani lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Ya, tanya Tuhan bagianmu apa untuk bisa melayani Tuhan dengan maksimal di depan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita angkat satu pujian di depan Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami diingatkan firman-Mu Tuhan, untuk hari-hari ini, waktu-waktu yang ada ini, kami tidak makin menjauhkan hidup kami dari-Mu ya Allah. Tetapi makin mengejar Engkau, mendekati-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Walaupun mungkin di antara kami tidak bisa bertemu secara muka dengan muka ya Tuhan, tetapi
Waktu kami di rumah masing-masing, kami punya persekutuan yang tetap dengan Engkau ya Tuhan. Persekutuan dalam membaca firman-Mu, persekutuan dalam doa kepadamu, persekutuan dalam memuji menyembah-Mu Tuhan. Bahkan berikan kepada kami hikmat dan pewahyuan daripadamu, untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allah. Disitulah kami diajar untuk iman kami bertumbuh, kerohanian kami bertumbuh. Dikala ada masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kami, pergumulan-pergumulan, bukan membuat kami kecewa kepadamu Tuhan, buat kami menjauh daripadamu Tuhan, tetapi membawa kami semakin dekat dengan tata kasih karunia Allah. Kami mau menghampirimu Tuhan dengan pengertian yang benar. Kami tidak mau menjauh dan akhirnya kami jadi murtad ya Allah. Tuhan, bawa kami semakin mendekat padamu dan jadikan kami alat-Mu Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, supaya kami juga bisa menyelesaikan tugas bagian pelayanan kami sampai tuntas ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari di saat ini juga kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita boleh mengingat pengorbanan Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Harga yang terlalu mahal untuk dibayarnya, untuk mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Biarlah hidup kita ini jangan kita sia-siakan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kita semakin menjauh dari tata kasih karunia Allah. Biar kita boleh mengingat segala kasih-Nya kepada kita semua. Pertolongan demi pertolongannya yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Nya dicurahkan buat kita di saat kita tidak sanggup, di saat kita tidak mampu, di saat kita lagi lemah, putus asa, sakit. Tuhan berikan pertolongan-Nya buat kita semua. Di saat kita lagi kekurangan, Tuhan memberikan persediaan-Nya buat kita semua. Itu karena kasih-Nya buat kita saudara. Dan pada hari ini kita boleh mengingat kematian-Nya, penebusan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara kasih. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini sebagai lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita juga mengangkat cawan anggur. Saudara terkasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah anggur yang kita angkat ini sebagai lambang dari darah Kristus? Mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih dan pengorbanan-Mu, untuk keselamatan yang Kau berikan, untuk penebusan dosa-dosa kami Tuhan. Engkau layakkan kami, Engkau tahirkan kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu, orang yang Kau kasihi, yang Kau limpahi dengan segala kebaikan-Mu, segala kemuliaan.
Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini ya Allah selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami sudah ditebus dari cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia ya Tuhan, menjadi cara hidup yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menjalankan setiap firman-Mu dengan sungguh-sungguh ya Allah, dengan pengertian dan pemahaman yang benar ya Tuhan. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk berjalan dalam satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya lagi ya Tuhan, supaya hidup kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat keadaan Indonesia Tuhan. Engkau kuatkan setiap rakyat Indonesia ini, setiap orang-orang ya Tuhan, untuk punya hati yang terus mau berusaha, terus hatinya tidak membenci satu sama lain ya Allah, tetapi yang ada saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama lain lebih lagi Tuhan, dan saling peduli satu sama lain ya Tuhan. Tidak lagi saling mencaci, memfitnah, atau menjelek-jelekan satu dengan yang lain ya Tuhan. Tapi biarlah lewat masa-masa pandemi COVID Corona ini Tuhan, semua orang bersatu hati untuk memeranginya ya Allah, bersatu hati untuk bisa tetap kuat di hadapan Engkau Tuhan, dan melewati masa ini dengan kemenangan ya Tuhan. Berkati Indonesia dan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Berkati setiap orang-orang ya Tuhan, tenaga-tenaga medis. Berkati mereka yang telah berjerilah dalam melakukan upaya-upaya untuk perbaikan ekonomi maupun kesehatan di Indonesia ini ya Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga demi keluarga yang ada di rumah masing-masing saat ini. Dimanapun mereka berada, Kau berkati Tuhan. Yang berusaha, yang bekerja, yang sekolah, Kau berkati semua dengan segala kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau juga berkati kota kami, negeri ini yang luar biasa. Engkau berkati tanahnya, airnya, udara, semuanya Kau berkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, terpuji nama Tuhan. Dan biarlah kami terima berkat daripada-Mu ya Bapa. Berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara kasih, Tuhan Yesus berkati.